Kembali lagi di Bincang MMA karena lagi rame soal JK Saragih. Jadi kemarin gue sama temen gue bahas ngobrol sama soal JK Saragih. Terus temen gue ada sebuah pertanyaan. Jadi ada kesempatan gak sih JK untuk ngelawan championnya? Pertama teman gue nanya dulu, siapa sih championnya di divisi JK menurut, dan gue bilang Alex Volkanovski. Terus ada kesempatan nggak? Gue bilang sih ada ya untuk lawan, tapi apa tahun ini apa tahun depan, wah, perjalanan yang sangat jauh gitu. Tapi apakah gue sangat mendukung jika untuk jadi champion? Sangat mendukung. Dan kita lihat aja gimana perjalanan JK. Yang mau gue bahas sebenarnya hari ini adalah peluang JK Saragih jadi UFC champion, mau di itu featherweight, mau di lightweight atau bantamweight. Kenapa bantamweight nanti kita bahas. Jadi kalau UFC fighter biasanya kan kayaknya udah pernah bahas deh di video sebelumnya. Kalau ada orang mau jadi UFC fighter ada beberapa cara. Ada di kontrak langsung sama UFC, The Ultimate Fighter, ada Road to UFC kayak macam JK gitu, ada Dynamite Contender Series, udah deh kayaknya. Atau lu terkenal banget kayak macam si Empang, Brock Lesnar, dua orang itu. Sebenarnya kalau misalnya orang Indonesia, contoh kayak misalnya Raffi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad suka sama UFC kan. Raffi Ahmad mau boxing sama siapa sih dia? Terus dia bilang kalau bentar, Raffi Ahmad nih mau boxing sama kemarin sama siapa ya, Ariel Noah gitu, nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Tapi kalau dia suka sama UFC, dia menekuni MMA, terus dia bilang gue mau jadi UFC fighter dong ke Dynamite. Gue yakin sangat terbuka banget jalannya buat Raffi Ahmad. 73,8 miliar follower di Instagram, belum di YouTube. Orang-orang kayak Raffi Ahmad bisa banget jadi UFC fighter, tapi dia kan nggak punya keinginan kesana ya. Kita bahas nanti suatu hari nanti. Terus yang mau gue bahas JK Saragih ini, gimana gitu peluangnya. Menurut gue peluangnya masih jauh banget. Dan gue pengen nyamain dia sama beberapa orang di kelasnya di featherweight yang jadi UFC champion. Karena featherweight, dan gue sering bilang bantamweight, featherweight sama lightweight adalah shark tanknya divisi di UFC. Bahkan tadi pagi gue lihat fighter di kelas lightweight itu 92, di bantam sama di featherweight itu mungkin ada sekitar 60-an kalau nggak salah. Tapi itu banyak banget. Sementara heavyweight cuma 30 fighter. Jadi banyak banget fighter di featherweight gitu. Gue mau lihat jadi contoh kayak Alex Volkanovski dulu sama Max Holloway ya. Ini dua featherweight champion terakhir. Gue mau lihat Max Holloway itu debut di 2016 lawan Yusuke Kazuya. Terus dia udah sebelumnya udah 13-1 di Australian. Ini siapa sih? Alex Fox, sorry. Di 2016 dia debut di Australia sampai dapat featherweight itu 2019. Kebayang 3 tahun kan. Dia harus ngelawan bentar 1 2 3 4 5 6 7 7 fight dulu sebelum dapat. Dan 7 pertandingan win streak ya. 7 pertandingan win streak itu belum dia dilawan Jeremy Kennedy, Chad Mendes, Jose Aldo. Itu di 7 fight itu orang-orang gila dalam tanda kutip semua. Ini Alex Fox. Kita lihat Max Holloway, dia debut di tahun 2012. Udah cukup lama ya, 11 tahun Max Holloway cenderung 4-0. Dia belum pernah kalah sama sekali di level ini. Jadi dia langsung dikontrak sama UFC dari 2012. Karena orang Amerika sih dari segi skill lebih, nggak usah dia harus di berapa pertandingan dulu kayak Alex Volk kan. Kayak Conor McGregor juga ada beberapa pertandingan dulu di luar situ di Cage Warrior. Kayaknya kalau di Amerika sering karena skillnya mungkin udah beda ya. Dia udah 4-0
sebelum ke UFC. Pas ke UFC debut lawan Dustin Poirier kalah, terus dia Dennis Bermudez kalah, terus Conor McGregor kalah. Dia jadi juara itu jauh banget 2016 2004 tahun. Dan kalau dia salah satu active fighter nih ya. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fight dia harus dapetin. Jadi dia lawan UFC interim featherweight. Tadi berapa gue lupa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fight. 15 fight dikurangi, dia harus menang 15 fight dengan rekor 12-3 rekor untuk dapat UFC champion. Dan dia win streaknya setelah Conor McGregor tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 win streak. Jadi kalau kita lihat dari championnya Alex Volkanovski dan Max Holloway, ini rada beda. Alex Volk lebih cepat cuma 3 tahun dia bisa jadi UFC champion, sama lagi di 2019. Beda di 2019 iya, karena Max Holloway cukup lama 3 tahun jadi champion kayak Alex Volk juga. Dan yang harus kita sadari sini ngelawan Conor McGregor, Dustin Poirier, tapi kelihatan banget si Max Holloway lawan Conor McGregor jauh banget, karena Conor McGregor waktu itu udah jago banget, udah dari segi levelnya udah kelihatan. Sementara Max Holloway masih belum matang. Sekarang pas kesini kan dia ngalahin Cub Swanson, Charles Oliveira, Jeremy Stephens, Ricardo Lamas, udah kesana udah lah jadi kayak Max Holloway yang kita tahu lah. Jadi itu 2 champion di featherweight yang bisa kita ambil mungkin 2 atau 3 tahun gitu untuk sampai championship level, untuk championship fight. Dan harus ada sekitar 5 apa 6, mungkin minimal 5 untuk jadi 5 win streak gitu. Dan di 5 win streak itu bukan lawan yang level-level ini, udah harus lawan level-level yang top 15, top 10, top 5 ranking gitu. Ya kayak Volk kan udah lawan Chad Mendes sama Jose Aldo. Ada gate pasti untuk sebelum championship level, orang-orang pasti ada gatekeepernya, kayak Sean O'Malley ngalahin Peter Yan, si Max Holloway ngalahin Jose Aldo, Alex Volk ngalahin si Chad Mendes, Aldo juga, sama Max Holloway si Conor McGregor ngalahin Aldo. Banyak banget sih. Kalau light heavyweight kayak kemarin Islam ngalahin Oliveira, harus ada ngalahin banyak gatekeepernya gitu sana. Jadi masih panjang banget. Mungkin kita bisa lihat kayak Conor McGregor nih, salah satu orang anaknya Dana White, anak emasnya Dana White ya. Bisa kita lihat kalau Conor McGregor debutnya di 2013, dia 1 2 3 4 5 tuh, dia juga 5 win streak. Jadi 2013 jadi 2000 champion di 2015 17 Agustus debut. Dia jadi champion di 2011 nih lawan Chad Mendes Juli 2011. 1 2 3 4 5 6 sih dia 5 win streak. Jadi dalam 2 tahun dia bisa ngakatrol cepet banget. Dan tadi Conor McGregor 2 tahun, Alex Volk 3 tahun, Max Holloway 4 tahun. Ada persamaannya tuh win streaknya sih sebenarnya menurut gue. Win streak dia harus konsisten win streak. Jadi kategori yang tadi 5 win streak dan ngalahin orang-orang ngeri gitu. Si Conor McGregor ini ngalahin Dustin Poirier pas di featherweight juga lumayan, dia di ranking 5. Tapi Dustin Poirier featherweight beda sama Dustin Poirier lightweight. Menurut gue lebih bagus banget di lightweight. Di featherweight dia karena banyak cutting weight kali ya. Terus dia ngalahin Daniel Silver dan ngalahin Chad Mendes sih menurut gue, yang salah satu gatekeepernya di featherweight juga. Jadi dia butuh 5 kali win streak untuk dapat championship fight. Dan kenapa lebih cepat, karena gini, nggak cuma lo harus punya win streak, lo harus bisa ngeliat nih orang excited
excitement orang lihat dia. Lu bisa nonton ulang Conor McGregor, di awal-awal karirnya sangat bagus banget dan dia selalu finishing the fight. Dan kita lihat kayak JK Saragih yang dari 4 fight di UFC, 3 di Road to UFC dan 1 debutnya, 3 fight berakhir dengan kemenangannya KO. JK selalu punya keinginan untuk finishing the fight, dan keinginan untuk finishing the fight itu sangat disukai sama UFC, apalagi Dana White. Jadi karena ini entertainment ya, sport entertainment, jadi lu nggak cuma menang doang, lu harus bisa juga finishing the fight, harus seru gitu. Lu pertandingan seru, dan JK selalu open fight kan. Kalahin orang di ronde pertama dengan knockout powernya. Gue rasa sih kalau JK bisa 1 apa 2 win streak bisa ditaruh di pay per view card, orang-orang mulai ngelirik matanya dia, dan Indonesia juga mulai banyak yang suka dia. Menurut gue bisa banget ke Katrol. Salah satu contoh yang lagi rame sekarang diomongin, anak emasnya Dana White itu Alex Pereira. Alex Pereira itu bisa dibilang di Katrol, bener-bener di Katrol. Dia debut di November 2021, cuma butuh waktu 2 tahun sampai 11 November kemarin dia udah 2 champion middleweight sama light heavyweight. Bahkan untuk dia jadi middleweight cuma butuh 1 tahun, dan dia juga bisa dibilang karena dia orang yang ngalahin, udah sempat gue bahas juga sih, dia adalah orang yang ngalahin Israel Adesanya ya. Jadi di Katrol sama Israel Adesanya, dari segala mitos, dari segala legenda, Israel Adesanya seorang champion yang gak terkalahkan, clean middleweight division, semua orang udah dihabisin sama dia. Sementara ada mitos kalau Israel Adesanya KO sama seorang namanya Alex Pereira. Alex Pereira kesini, gue bukannya mengecilkan orang-orang ini, Andreas, Bruno Silva sama Sean Strickland belum champion zaman itu ya, dan belum mateng lah kasarnya. Kalahin orang itu dan langsung dapat championship fight lawan Israel Adesanya, dan dia menang. Kalau dilihat dari seginya cuma butuh 1 tahun. Ini dibilang anak emasnya Dana White itu ini. Dan kenapa bisa, salah satunya ada segi historikalnya dia sama Israel Adesanya, ada segi nama dia udah besar di Glory Boxing dan segala macamnya, dan dia finishing fight. Kebayang kalau dia ngalahin Israel Adesanya, tapi jarang sih ya kickboxing yang nggak seru. Ya mungkin kayak tipikal Israel Adesanya lah, yang kesini-sini fightnya nggak seru gitu. Si Alex Pereira ini mainnya sangat terbuka, nggak safe aja, nggak cuma menang poin, mau finishing the fight. Jadi akhirnya UFC bawa dia, oke, kita masukin ke championship fight, dan udah terbukti dalam waktu 2 tahun dia debut di UFC bisa dapat championship fight gitu. Karena kalau orang-orang nggak terbuka juga, nggak fightnya nggak seru juga, macam Khabib ya. Khabib ini lumayan lama meskipun dia undefeated, meskipun gimana, cuma kan dia gayanya wrestling. Dia debut di UFC 2012, baru dapet champion itu di 2018. Ada cedera juga. Waktu itu mau nonton Ferguson, cedera juga sebentar, sampai 6 tahunan lah dia baru dapat. Dan gue inget banget di UFC 205 ini, gue inget banget karena waktu itu gue nggak nonton langsung ya, tapi gue nonton rewatch. Itu main eventnya Conor McGregor lawan Eddie Alvarez, UFC lightweight. Tapi Khabib itu ada di prelim, padahal Khabib nomor 2 lawan Michael Johnson. Nomor 2 apa nomor 1 ya? Nomor 2 dia lawan Michael Johnson, ditaruh di prelim lagi, bukan di main card. Karena ya tadi gue bilang Khabib itu tidak se-open fight, tapi ya gue suka juga sama Khabib karena dia one of the greatest of all time, belum pernah kalah. Tapi yang jelas kalau caranya untuk gimana biar bisa dapat championship fight, menurut gue peluang JK besar. Dari 3 dia harus terkenal banget, harus winning streak minimal 5 kali win streak, dan ngalahin orang-orang mengerikan ya di featherweight, dan dia harus open fight gitu fightnya. Dan menurut gue JK Saragih di sini tuh udah oke banget, tinggal win streaknya sama. Dan menurut gue power of netizen di Indonesia ya, bisa jadi lebih terkenal lagi dari sekarang gitu.
si JK. Jadi peluang gue meskipun jalannya masih panjang, menurut gue bisa banget JK Saragih untuk dapat championship fight di featherweight. Kita nggak ada yang tahu, dan sangat menantikan dia lawan Ortega, Holloway, Ilia Topuria, Josh Emmett. Itu kan 15 ranknya. Katanya kita lihat lah apa masuk. Gue sih berdoa semoga masuk. Kebayang gue bisa JK Saragih lawan Josh Emmett, JK Saragih lawan Ilia Topuria, seru banget. JK Saragih lawan Max Holloway, JK Saragih lawan Alex Volk gitu. Tapi tadi di awal gue jadi inget kenapa gue bahas bantamweight, karena gue lihat kemarin dari segi fisik ternyata JK di featherweight juga masih tergolong kecil ya. Gue nggak mau ngomongin soal besar apa kecilnya di ini ya, karena Alex Volk juga nggak gede-gede banget, tapi jadi salah satu one of the greatest featherweight. Tapi kalau untuk masuk ke bantam 135 kayaknya menurut gue lebih cocok, karena dari segi tinggi, dari segi besar, dari segi ini lebih cocok gitu sama JK. Tapi gue nggak tahu nih di kedepannya apa JK mau tetap featherweight atau turun lagi ke bantamweight. Karena kalau misalnya lightweight, orang-orang kayak Islam, Oliveira, Poirier itu gede-gede banget orangnya. Chandler, siapa lagi, Fiziev mungkin kecil, Gaethje itu tuh udah tinggi besar kan, 190 apa 200 pound mereka cutting weightnya, dari segitu 40 pound cutting weight, dan tingginya juga hampir 180 185. Sementara kalau di featherweight juga kemarin ternyata featherweight masih banyak yang gede dan tinggi juga, orang-orang kayak Holloway 155. Dan menurutku sih orang-orang di kayaknya lebih pas di bantamweight deh. Ada Peter Yan, Henry Cejudo kan nggak tinggi-tinggi banget, Marlon Vera, Chito, Dominic Cruz, siapa lagi. Bantamweight kan maksudnya kalau gue lihat ya dari mata luar, bukannya JK nggak bisa, tapi kayaknya bisa juga sih untuk bantamweight. Tapi gue nggak tahu, balik lagi ke JK dan balik lagi ke tim di gymnya, apa emang udah cocok di featherweight atau bisa turun lagi ke bantam, karena lawan yang di depan bukan yang sekarang, lebih real lagi, yang bakalan lebih susah lagi. Dan gue sih berharap JK menang gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.